Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan sapaan damai sejahtera dengan judul Peringatan kepada Orang Kaya. Perikop yang kita baca akan terambil dari Yakobus 5 ayat 1 hingga ke-6 dengan judul yang sama. Mari sebelum memulai renungan kita hari ini, kita berdoa. Bapa, kami mau memulai hari ini dengan mempercayakan semua aspek kehidupan kami dalam pengaturan-Mu. Kami mau mempunyai hikmat untuk melihat perspektif surga dalam setiap permasalahan dunia kami. Amin. Saya akan bacakan Yakobus 5 ayat pertama hingga yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh, yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan mengawali dengan sebuah kesaksian. Jadi saya pernah mengalami satu fase dalam hidup mengenai kekayaan atau kepunyaan akan sesuatu atau kesuksesan versi saya sendiri. Waktu persisnya saya lupa. Mungkin sekitar 5 atau 6 tahun setelah saya mulai bekerja. Saat itu, perasaan ketika berhasil mencapai suatu target dan buah berupa materi yang bisa saya nikmati, tentu saja yang muncul adalah rasa takjub dan senang. Walaupun muncul ucapan syukur dari mulut saya, tapi efek paling jelasnya adalah saya menjadi sibuk untuk mulai mengatur. Mana prioritas yang harus saya dahulukan? Persembahankah? Investasikah? Menyelesaikan kreditkah? Ada semacam pertarungan antara keinginan versus kebutuhan. Dan siklus ini berjalan, berulang terus, dan tiba di mana saya merasa cukup tersita dengan pemikiran seperti ini. Bagaimana ya cara mengelolanya dengan baik? Di sini saya mulai merasa bingung dan takut salah ambil keputusan. Mulai berpikir dengan rasio dan logika saya, dan tanpa sadar, saya terbiasa memutuskan dengan hikmat saya sendiri. Semakin lama siklus ini berulang, ada satu lagi perasaan yang muncul tanpa saya sadari. Ini semua karena kehebatan saya dan usaha saya. Tapi ketika saya kembali mengalami masalah atau kejatuhan, tiba-tiba saya teringat lagi pada pribadi yang memungkinkan saya mengalami berkat ini pada awalnya. Lalu setelah itu muncullah sebuah teori. Ketika kita susah, kita cenderung fokus pada cara untuk mendapatkan kesuksesan. Dan seringnya kita libatkan Tuhan dalam prosesnya. Tetapi ketika kita sudah mencapainya, fokus kita adalah menikmati hasil itu. Kita lupa mengucap syukur dan lebih lagi menganggap bahwa kitalah yang hebat dan berkuasa. Pengalaman ini sangat membekas dalam benak saya, karena saya pernah merasakan bahwa perasaan itu menjadi sangat adiktif. Dan kita cenderung penasaran pada sejauh apa batas yang bisa kita tempuh. Rasa penasaran itu, atau ada beberapa yang mengartikannya sebagai rasa lapar. Dan mungkin ada beberapa lagi yang bilang rasa tidak pernah puas. Dan sampai akhirnya itu menjadi sebuah kerakusan. Dan di titik itu, arogansi mulai muncul. Kita merasa bisa karena usaha kita. Kita lupa siapa yang mengurapi dan memberkati kita. Dan kalau kita lupa siapa yang mengurapi dan memberkati kita, bisakah kita gunakan materi atau kekayaan itu dengan tepat? Inilah yang sedang diperingatkan oleh Yakobus
pada para pengikut Kristus di masa itu. Bahwa kekayaan itu akan menyita seluruh kehidupan mereka di dunia. Hidup yang padahal hanyalah fana dan sementara, tetapi kita mengejarnya begitu rupa hingga kita mengabaikan apa yang Tuhan benar-benar inginkan. Yakobus mengutip dari Ulangan 24 ayat 14 sampai 15, di mana saat itu pun sudah terjadi penindasan terhadap sesama manusia atas nama demi mencapai kekayaan. Yakobus juga mengutip dari perkataan Yesus yang mengatakan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kekayaan bisa membuat kita lupa akan tujuan hidup kita yang paling utama, yaitu mengasihi Tuhan sesama. Ketika fokus kita adalah kekayaan, kita jadi kehilangan fokus pada Sang Pemberi kekayaan, yaitu Tuhan sendiri. Ironis bukan? Lalu, apakah artinya kita tidak boleh menjadi kaya dan menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan? Yakobus dalam pasal 1 menjelaskan juga bahwa dalam keadaan susah dan tidak kaya pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan bagi kita. Pencobaan itu justru datang karena keinginan kita yang gak pernah ada habisnya. Dan lebih lagi, Yakobus membesarkan hati orang yang rendah dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan meninggikan dia. Dan seseorang yang tahan uji di dalam pencobaan dan tetap fokus pada Sang Pemberi kekayaan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi dia. Dan bagi barang siapa yang mengasihi dia, pasti akan mengasihi sesamanya. Karena kedua hukum itu mempunyai bobot nilai yang sama di mata Tuhan. Jadi, kekayaan versi dunia dengan kekayaan versi Tuhan adalah hal yang sangat berbeda. Dan janji ini dinyatakan lewat cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Kita akan menyimak apa itu kekayaan versi Tuhan. Dikatakan di sini bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Alkitab mencatat hal ini sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang mampu membuat kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bukan kekayaan. Manakah yang akan menjadi dasar iman kita? Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang menjadi dasar kami meminta atas semua harapan kami. Dan Engkau akan mendatangkan semua kebaikan bagi kami. Karena hanya Engkaulah yang tahu kebutuhan kami, anak-anak-Mu yang hidup di dunia ini. Amin.